warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para jemaah, para asatidz, segenap pengurus PCNU Jakarta Timur, guru kami Abah Nuril dan Bapak Kiai Haji Wahid Maryanto, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka halal bihalal keluarga besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kelak di akhir akhir kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak berpanjang kalam. Mari kita mulai acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan fadilahnya suratul Fatihah acara kita berjalan dengan lancar dan hikmat. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, susunan acara pada malam hari ini setelah tadi diawali rutinan Yasin, Fadilah, dan Tahlil, maka kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan, kemudian doa dan penutup. Untuk sambutan yang pertama, kami mohonkan tuan rumah, yaitu pengasuh pondok pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid yang kami muliakan, Abah Kiai Haji Nuril Arifin MBA. Pada beliau kami persilakan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala summa ja'alnakum khulafa fil ardi nadhiran kaifa ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utubul ilma walau bisin. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Kenapa saya sebut hadis yang di kelompok sebelah biasanya mengatakan hadis mursal, tetapi warga NU itu hadis mursal sampai ke sahabat biasanya dijelaskan oleh periwayat yang lain. Dan
Kenapa ini ngotot orang-orang bilang ini hadis mursal? Karena untuk menghilangkan fondasi sejarah agama disebarkan ke tanah air. Banyak orang yang mengklaim agama Islam disebarkan oleh para habib. Iya, tapi bisa tidak, karena ada kurun waktunya. Habib-habib itu datang pada abad ke-17, 18 sebagai, dan Quraisy ada suku Quraisy, ada suku biasa. Yang Quraisy karena ngengel, dikejar-kejar oleh penguasa Wahabi, dibunuhi, maka lari ke tanah air. Jadi di sini ngengel, umpan. Tetapi karena Ahlussunnah wal Jamaah itu demikian cinta kepada dzurriyyah Nabi, maka diterima dengan tangan terbuka. Yang satu lagi datang sama-sama dilindungi dan difasilitasi oleh pengkhianat bangsa yang namanya penjajah Belanda. Ini supaya tahu, maka ada organisasi Al-Irsad yang dulu anti kemerdekaan, anti terhadap bangsa. Maka warga NU masih tetap mendawamkan kutubul ilma walau isi. Dan sekarang perlu diketahui bahwa meskipun pengurus NU perlu saya sampaikan sejarah ini, karena saya lihat pengurus NU-nya masih sangat-sangat muda gitu. Jadi Sirah Nabawi perlu disampaikan. Nah, begitu hijrah Rasulullah sampai kepada Madinah, lalu Rasulullah membangun masjid. Saat itu juga diperintahkan sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abu Waqqas menyebarkan Islam melalui jalur sutra ke tanah Cina. Dan ternyata di sana sudah banyak orang Islam yang bermarga Han, bermarga Hu, bermarga Tan, bermarga Ta, bermarga Ma, bermarga Na. Jadi ini perlu jadi supaya kita tidak kehilangan akar sejarah. Ma itu, Sema itu Muhammad. Makanya ketika Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan putra Kaisar Yunglul namanya Ma Ong Tin Nio, Ma itu Se Muhammad. Nah terus saking ngawurnya kemudian, ini kok kurang banter ya? Kurang keras. Maka Kaisar Yunglul, maka Kaisar Yunglul mempunyai anak namanya Ma Ong. Jadi keluarga Ma dan Ong. Ong itu Wang, raja atau Wi, raja. Ma Ong Tinio. Kita melihatnya, memanggilnya kemudian menjadi istri Sunan Gunung Jati itu Ma Ong Tin, yang benar Ma Ong Tinio. Sampai dengan Muhibah, Chen Ho atau Mai, Sema, Chen Ho atau Mai, Muhammad Siddiq atau Ma itu Muhammad. Maka Chen Ho anak Haji Ma. Juru masaknya yang kemudian terkenal dengan Syekh Kulo karena membaca Qurannya luar biasa. Juru masaknya Chen Ho itu dikenal di Kerawang dengan Syekh Kulo yang mengislamkan Prabu Siliwangi yang kesekian. Karena Prabu Siliwangi banyak. Kenapa saya jelaskan begini? Karena mulai ada klaim-klaiman setelah ada rencana pilpres terus klaim-klaiman. Bagi saya ada pilihan presiden setahun 3 kali nggak masalah. Yang jadi mau Mas Prabowo, mau Mas Anies,
mau Mas Ganjar, tidak masalah. NU tidak ikut-ikutan. Ini saya perlu ingatkan karena saya paling tua di sini. NU itu nggak ikut-ikutan. Kalau pribadinya ikut-ikutan, kayak ini santri saya ini ke Gerindra, ya monggo, tidak masalah. Sudah jadi DPR 2 kali, nggak pernah nyumbang semen ke sini. Kalah sama sebelahnya Gus Azaz ini sudah PCNU nyumbang 100 semen. Sak. Jokowi 0 sak. Anies jadi gubernur 0 sak. Padahal kita ini menghendaki sopo sing memimpin bangsa itu jangan pakai politik identitas. Dari Habib, dari Hubub, dari Habib apa Habab silahkan. Oke, kita sudah membangun mau dari Yaman yang cari suku Quraisy atau suku yang dendekan yang kemudian mendirikan Al-Irsad, silahkan. Mau Cina, mau Batak, mau Sunda, mau Irian, Papua, Jawa, silahkan. Yang penting kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah, didorong keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang ini kita yang muda-muda hanya tinggal mewarisi, jangan mengadu domba. Pilpres kemarin dan Pilgub kemarin meninggalkan luka yang dalam. Separuh bangsa Indonesia ini menjadi binatang namanya kodok atau kecebong. Separuh bangsa Indonesia ini turun derajat bukan manusia tapi jadi kadal burun atau kampret. Kita tidak pernah menjadi kodok atau kadal burun. Bangsa Indonesia tetap berpegang kepada persatuan Indonesia. Apa? Persatuan Indonesia. Makanya kalau sampean Indonesia berdiri dulu, dari tadi tak lihat protokol nggak minta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini namanya tidak syukur ini, ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah air. Tangannya di sebelah kiri, tempelkan ke hati sebagai janji kita. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, mengeningkan cipta kepada para pahlawan yang telah mendahului gugur di medan perang untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia
mencapai kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillah. Mengheningkan cipta, selesai. Saya lanjutkan. Monggo Kiai Manan, pengurus PBNU, sahabat saya. Beliau ini yang real membela santri-santrinya. Kenapa begitu? Ketika ada pendaftaran perwira karir di Angkatan Laut, silakan duduk. Beliaulah yang mereskir seorang anak sopir truk box bisa menjadi Letnan 2 Angkatan Laut. Tepuk tangan untuk kita. Seperti ayat yang saya sampaikan, summa ja'alnakum khulafa fil ardh linadhira kaifa ta'malun. Kita ini pemimpin. Pemimpin itu harus mensejahterakan rakyat yang dipimpin. Makanya ini ada calon DPR RI dari PKB, DPR RI dari manapun bisa berkampanye di sini. Kalau perlu, Mas, panggil Mas Prabowo, sampai sudah alih hubungan apa enggak ini? Ke Anies apa ke Mas Prabowo? Oh. Anies atau Prabowo? Mas Prabowo. Mas Prabowo boleh datang ke sini. Mas Anies boleh datang ke sini. Mas Ganjar boleh datang ke sini. Santri-santri Soko Tunggal Abdurrahman Wahid harus mewarisi jiwa Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Biarpun dia menjadi presiden atau menjadi gelandangan, tetap ada di hati kita. Inilah saya minta Anda semuanya ini yang memiliki syahwat kekuasaan atau keinginan untuk berkuasa, ingat bahwa dasar negara, falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak mengenal perbedaan, diwujudkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manggala. Jadi boleh beragama tetapi harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh bertuhan tetapi berpegang kepada persatuan Indonesia. Jangan karena engkau merasa paling benar agamanya lalu mengorbankan persatuan bangsa, mencorak, memporak-porandakan persaudaraan. Dulu mbah-mbah saya Valentihan menyerang Sunda Kelapa bukan untuk partai yang kemudian terkenal dengan Sunan Gunung Jati yang kedua. Mbah buyut saya Sunan Giri yang dari istri yang pertama dari Maulana Iskak memperjuangkan negara tanpa melihat agama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari padahal sudah menentukan tahun 36 bentuk negaranya, dasarnya, tetapi karena ulama kemudian memerintahkan putranya Kiai Wahid Hasyim untuk menjadi ketua Komisi 8, Komisi 9 BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu, membuat Pancasila, merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. NU, makanya wong NU itu gue kalahan dok. Kemarin, coba kalau nggak ada NU. Nah sekarang semuanya ngaku NU semuanya. Tapi nguruni masjid pondoke ora tahu. Sampai ini Pak Presiden Jokowi nyumbang semen sasak aja enggak pernah. Padahal NU yang belani. Gitu Gus. Makanya ini pengalaman. Belum tentu presidenmu itu mengenal betul jiwa amanat penderitaan rakyat. Maka jangan korbankan dirimu saling berantem, gontok-gontokan dan menghancurkan bangsa ini. Kalau separuhnya kecebong, separuhnya kampret, perang, Indonesia habis. Maka saya sarankan, kenapa saya undang calon-calon presiden kemari, saya mau menasehati titik negara ini. Jangan kepengin menang,
tetapi menghancurkan bangsa. Ini karena saya tuan rumah, hanya segini yang saya sampaikan. Dan tolong yang kenal dengan calon 3 presiden siapapun, tidak usah ragu. Di sini jadikanlah rumah bangsa. Maka catnya pun warna-warni. Barangkali sampean akan bertanya-tanya, ke masjid kok ukir-ukiran ono kembangnya ada begini ya. Nah ini yang nempel di atas rotoh. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu kalau umroh cuman cari karpet hijau untuk rebutan sholat, nggak lihat atasnya. Gambar atasnya begini. Rasulullah sendiri menyukai seni itu, yang ketawa-ketawa itu baru-baru merasa oh iya ya. Nggak pernah lihat. Karena royok-royokan sholat nih, gini rodoi royok-royokan. Padahal sudah dijamin min baini baiti wa mimbari riyadin min riyadil jannah, bagian dari taman surga. Masih royokan. Itu perilakunya manusia. Di sini kita kumpulkan semuanya, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang kepercayaan, yang Islam apalagi. Mari kita bangun bangsa ini. Dan saya sangat suka dengan temanya, merajut kebinekaan, merawat jagat, membangun peradaban. Ini luar biasa. Jangan kemudian kita yang memiliki peradaban luar biasa, punya Borobudur, Prambanan, punya wayang, punya keris yang menjadi masterpiece karya agung dunia diakui oleh UNESCO, lalu kemudian kita tiba-tiba menjadi kodok dan menjadi kecebok, menjadi kadrun atau kadal gurun atau kampret, berantem jadi binatang. Masya Allah. Jangan. Presiden boleh dipilih setahun 3 kali, tapi Indonesia harus tetap abadi. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Nuril Arif yang telah memberikan sambutannya sebagai tuan rumah. Sebelum kami lanjutkan, mohon jamaah bisa maju 1 saf lagi, karena ternyata masih banyak di belakang yang Maju lagi, ada datang. nggak Jadi apa-apa, bisa maju 1 saf lagi. Ya, nggak apa-apa deket mungkin, nggak apa-apa nanti malah dapat duluan. Silakan yang sebelah sini maju 1 saf lagi Pak. Ya. Maju lagi 1 saf. Diikuti yang belakangnya, monggo. Maju 1 saf. Ya. Ayo yang maju 1 saf dapat hadiah. Saya kasih hadiah voucher menginap 4 hari 4 malam suami istri dan beserta anak-anaknya di RSUD. Baik, untuk sambutan yang berikutnya kami mohonkan dengan hormat guru kami, guru pengasuh Pondok Pesantren Sekolah Tunggal Abdurrahman Wahid, yang terhormat Bapak Kiai Haji Wahid Maryanto. Kepada Bapak Kiai Ajun kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Karena tadi sudah di sini tuh pemimpinnya bukan 1, 2 itu kan, aturannya 1 saja cukup gitu kan. Yang sepuluh saya gitu kan. Sekali lagi para jamaah NU, para pengurus NU khususnya yang berada di Jakarta Timur PCNU, ya kalau saya sih seumur-umur nggak pernah ikut struktural. Dari kecil sampai kecil lahir NU sampai tua begini, karena sekali ikut struktural itu ATMI, kayak takmir masjid,
yang kemudian dilanjutkan oleh saudara kami yang sebelah itu. Pernah itu cuma sebentar nggak laku, nggak diangkat-angkat sama Gus Dur. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami Pondok Pesantren Soko Tunggal merasa dihormatin oleh Nahdlatul Ulama, apalagi oleh para strukturnya. Kalau struktur PCNU ke pejabat gitu kan, kita di sini kan ya bukan pejabat gitu kan. Terima kasih atas kedatangannya, yang mana semuanya itu acaranya adalah acara PCNU sebetulnya. Kami tidak berhak untuk ya Bang Ayu Bagio sih boleh-boleh saja gitu kan, nanti mengucapkan selamat datang. Acaranya semua full itu diserahkan kepada PCNU semuanya. Di sini saya ceritakan sedikit. Sekarang sudah mengecerengkan diri itu, sudah lumayan. Ini selama 10 tahun kita berjuang untuk membuat ini. Dari sesak, 2 sak, 3 sak, pada akhirnya bikinlah menjadi Masjid Soko Tunggal. Yang kelanjutannya nanti akan menjadi ada pesantren Soko Tunggal. Minta doanya para hadirin sekalian. Kalau pertama kali membangun pesantren itu, yang pertama adalah dibangun masjidnya. Saya ittiba kepada Pondok Pesantren Tebuireng. Itu saja, dibawa ke sini, nanti ya manhaj Tebuireng saya pasang di sini. Yang dulu belum sampai tingkat itu dibawa di situ, nempel kayak gembel necis gitu pengajiannya. Yang semula di sini saya ceritakan, semula di sini adalah pengajian dari KBGD. Apa itu KBGD? KBGD adalah bukan sebelum Gus Durian. Kalau Gus Durian, saya sekedar tahu saja, Gus Durian lahir setelah almarhum Gus Dur meninggal, baru muncul Gus Durian. Yang sebelumnya itu 5 tahun mendampingi Gus Dur setelah lengser, itu namanya KBGD atau Kongko bareng Gus Dur. Setiap hari itu kongko di radio. Sejak di Cek News di Pondok Indah, kemudian di Bredel, pindah ke KBR 68. Ya hampir dibom, tapi gak kena. Nggak ada ceritanya gitu kan. Di dalam komik itu nggak ada. Dibom, pakainya bom buku. Saya nggak ceritakan siapa kelompoknya. Setelah itu pindah ke RRI Pro 3 di sana. Yang biasanya juga sebelumnya itu ada radio Muara Dangdut. Di situ Gus Dur menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Kalau saya selama mendampingi beliau hanya mendampingi bagaimana ketika orang-orang yang nggak seneng sama Gus Dur dan akan dijawab oleh Gus Dur langsung tanpa diedit. Itu saja tujuannya sampai dengan beliau wafat. Setelah beliau wafat, itu santrinya saya bawa ke sini. Santrinya ada yang Buddha, ada yang Biku, ada yang Kristen, ada lagi yang satu kelompok namanya Jaringan Kafir Liberal. Serem kan, udah kafir liberal lagi, itu bayar gimana kan? Lama ngaji di sini, apa maumu gitu kan? Campur, dan akhirnya sampai sekarang udah menjadi selama 10 tahun ini pelan-pelan, mudah-mudahan ke atas nanti akan bisa terselesaikan, dan mungkin sebentar lagi akan ya setelah tertib kita buka namanya pondok pesantrennya. Doa dari para nahdien sekalian semoga bisa terlaksana. Sekali lagi
kami yang ada di Pondok Pesantren Soko Tunggal tidak bisa menghormati warga Nahdien sepenuhnya. Yang ada saja, monggo silakan dilaksanakan acara daripada halal bihalal itu. Semoga lancar acara ini dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun kata Bapak Kiai Haji Maryanto, Pak Kiai Haji yang telah memberikan sambutannya. Dan sebelum sambutan berikutnya, kami mohon seluruh tamu undangan yang hadir di sini untuk melihat ke atas. Coba lihat ke atas. Belum. Ternyata di atas masih bolong. Artinya apa ya? Artikan sendiri. Ada masih kurang semen, kurang hebel, dan MC-nya kurang ajar. Terima kasih. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Ketua PCNU Jakarta Timur yang terhormat Gus Azas Nurul Yakin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita, pengasuh pondok pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid. Ya, ada Abah Nuril atau yang biasa dikenal sebagai Gus Nuril, juga ada Abah Jun atau Kiai Wahid Maryanto. Beliau ini pembela Gus Dur nomor 1 ini, asistennya Gus Dur dulu sampai sekarang berjuang. Kalau lihat kopiahnya saya ingat Gus Dur juga. Alhamdulillah, matur suwun, dan juga jajaran pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid. Dan saya hormati para tamu dari pengurus PCNU, MWC, Ranting, dan juga dari kalangan pemerintah. Ada dari Kanwil, Kasubagpol, lalu dari ada staf daripada Pak Menhan, ada perwakilan rakyat, DPRD, Kang Syarif, ada yang anggota DPR, ada yang calon anggota DPR. Berdiri. Jadi gue carinya dua, yang satu Gerindra, yang satu PKB. Yang rukun kita ini kan. Ya kan, yang satu masih berhajat, yang satu sudah sampai. Ya, kan? Ya, tadi kata Gus Nuril, sebelum di DPR itu nyumbang semen dulu kan Syarif. Kalau sudah jadi nggak nyumbang nggak apa-apa. Monggo. Ada juga orang tua kita, guru kita, Kiai Abdul Manan. Selamat datang. Ini beliau sesepuh kita. Saya kenal beliau di LTM waktu zaman Kiai Said PNU. Lalu juga bikin pengajian di Jakarta Timur, luar biasa perjuangan beliau. Jadi ini juga menjadi salah satu hasil Kiai. Dulu Jakarta Timur PCNU-nya ya senyap-senyap saja. Alhamdulillah dengan kerja keras dari segala pengurus ranting dan MBC dan PC, ya alhamdulillah lah bisa seperti ini. Yang juga saya hormati dari perwakilan PBNU, Kiai Husni Mubarak dan rekan-rekan, lalu para tokoh-tokoh agama, ada juga dari perwakilan Kapolsek dan kemudian Kapolres, lalu dan juga para pejabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah PCNU Jakarta Timur bisa mengadakan halal bihalal, karena saya kemarin kalau mencari tanggalnya, ini NU ini organisasinya para ustadz dan kiai.
malam Kamis ini biasanya Maisah ini ya. Pada punya pengajian ini saya luar biasa bisa hadir di sini. Saya berterima kasih sekali pada jajaran MWC dan Ranting, ada Ustadz Mahrudin, kita lihat ada Ustadz Kamal, ada yang lain-lain, jadi banyak sekali. Jadi kita ada 65 ranting, perwakilan 65 ranting dan 10 kecamatan. Yang saya hormati juga ini orang tua kita, Kiai Qasim Mahfud sebagai Khatib Suriah mewakili Kiai Penulukan, mungkin belum hadir. Lalu ini juga tokoh NU, tokoh muda, ya, Gus Sapudin, PCNU Jakarta Barat. Silakan Gus berdiri Gus. Usah. Sampai lupa ya, diri besar. Tapi KTP-nya Jakarta Timur. Ini beliau juga nanti akan menjadi perwakilan NU di DPD. Jadi insya Allah NU akan coba berikhtiar. Tadi seperti kata Gus Nuril, selama ini NU ini kan supporter ya. Udah supporter garis keras lagi ya. Ya kan sudah supporter garis keras. Jadi pilkada, pilpres gitu eker-ekeran ya kan, tapi nggak ada yang pernah jadi. Nah ini sekarang kita berikhtiar, mudah-mudahan Gus Syahbudin sebagai perwakilan dari NU untuk maju di DPD. Alhamdulillah kita doakan sama-sama sehingga beliau bisa meneruskan perjuangan NU terutama di level yang formil. Ya kan seperti itu. Jadi ini juga menjadi amanah kita untuk coba untuk bagaimana juga NU berperan. Memang pemilihan dari pesantren Seko Tunggal ini juga menjadi salah satu arti bahwa sebenarnya NU ini yang menjaga adalah kiai-kiai kultural yang punya pengajian itu kiai kultural ya. Jadi kalau kita yang struktural ini ya hanya pelayan saja, kalau bisa membesarkan majelis-majelis kultural. Makanya tadi di sini berharap ada rutinan dari Seko Tunggal, monggo MBC dari Pulau Gadung, Jatinegara, mungkin jamaahnya ataupun warganya bisa datang ke sini untuk meramaikan dan memberkahi pondok pesantren. Terus yang kedua juga memang di hari yang bahagia ini mumpung masih Syawal ya. Jadi kalau kita bicara halal bihalal ini kan setahu saya halal bihalal ini bahasa Indonesia ya. Ini yang saya pernah dengar ceramahnya Gus itu ternyata halal bihalal itu bahasa Indonesia. Karena kalau di Mekah sana kalau sudah lebaran ya sudah. Karena kalau orang Indonesia ini kalau berbeda pendapat ataupun saling marah-marah itu mendem. Apa ya bahasanya mendem itu? Dimasukkan, nggak diomongkan, nggak frontal, tapi di hatinya ngedumel. Nah, jadi minta maafnya itu susah, ya kan? Minta maafnya susah. Jadi kalau beda yang saya tahu itu diarah kalau orang berantem, ya hari itu selesai. Tapi kalau orang Jawa, orang Indonesia itu berantemnya itu nggak tampak, tapi ngedrudel di belakang. Ya ini masih alhamdulillah kita ini kalau minta maafkan, saya mohon dimaafkan segala khilaf. Dulu kalau zaman saya itu sungkeman sama Mbah itu detail itu. Mbah, kalau jaluk ngapura, saya minta maaf. Ini maaf apa? Salahmu apa? Gitu ya. Kira-kira salah saya disuruh ngomong. Kira-kira saya salahnya apa? Jadi kita ngaku. Itu loh Mbah, kalau ngerasani jenengan. Saya ini rasa-rasa jenengan. Padahal bahasa kiai. Rasa-rasa apa? Di wong tua, wis umur ya pecicilan. Itu sampai diterindil. Oh menurut kamu ngerasani saya seperti itu. Ada lagi nggak salahnya? Ibu Mbak, kan kalau kakek saya itu punya kelinci, saya masih kecil itu kelincinya kita ambil terus kita potong jadi sate kelinci, kata orang lawang itu. Walah, jadi kita ngaku itu sampai seperti itu, dan kita minta maaf. Jadi kalau kita kan enak kan, maafkan segala salah. Kadang-kadang kita juga harus legowo. Kenapa itu menjadi tradisinya NU? Karena ya tadi kita ini Sunan Wali Songo ini sudah sangat teliti. Insya Allah di bulan Ramadan kita ini insya Allah lah, kalaupun puasanya itu komplit, walaupun tambah-tambah ngerasani ya kan, apalagi kalau sesama NU itu kalau kalau pengurus NU ketemu pengurus NU yang dirasani itu satu,
siapa capres, siapa capres itu nomor satu rasanya. Yang kedua, ngerasani pengurus NU yang lain. Ya kan, si A, si B gitu kan. Ya kan? Jadi kalau kiai itu gibahnya bukan artis, sesama pengurus. Jadi kenapa? Mungkin ya karena sudah maklum kiai kalau melihat gosip kok kurang asik, jadi gosipin pengurus yang lain. Seperti itu. Nah, di situ kemudian kita berhalal bihalal. Semoga dalam halal bihalal ini kita ini bisa mendapatkan keberkahan, saling memaafkan. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita suci karena sudah berpuasa, tarawih dan sebagainya. Lalu ditambah karena kita juga masih punya ganjelan di antara sesama manusia. Mudah-mudahan dengan acara ini saya mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur memohon maaf jika dalam kepengurusan kami ada hal-hal yang kurang cocok, kurang pas, dalam kata-kata mungkin kurang berkenan, apalagi di pengurusan itu selalu ada dinamika. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, semoga dimaafkan dan semoga dengan acara ini menunjukkan juga NU menjadi satu-satunya serasa organisasi yang solid secara kultural. Nyun sewu, saya nggak bisa membayangkan organisasi lain kalau mengumpulkan massa sebanyak ini. Itu kira-kira butuh bondo berapa untuk nyangoni itu? Ya kan? Ya kan, untuk mengumpulkan massa itu butuh berapa? NU yang datang ada yang dari Cakung, dari Pasar Rebo, ya kan? Lalu ada yang jauh-jauh dari Cipayung dengan ongkos sendiri untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ada yang dari Bekasi, ya. Jadi semoga apa yang kita upayakan di sini menjadi salah satu bagian dari syiar kita, khidmat kita kepada agama dan juga negara. Karena kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Ini yang sering saya tekankan. Karena berbeda. Kalau kita meyakini kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, tentunya ada orang yang warga negara lain yang beragama Islam. Ada orang Arab Saudi beragama Islam, ada orang Amerika beragama Islam, ada orang Cina beragama Islam, bahkan ada orang Israel itu beragama Islam. Saya baru tahu waktu di Israel itu ada musola di DPR-nya. Ternyata DPR-nya itu parlemennya ada orang Islamnya juga. Jadi konflik Israel Palestina itu bukan konflik agama, tapi konflik bangsa. Seperti kita melawan penjajah Belanda, jangan sampai salah paham. Kita membela Palestina bukan karena mereka beragama Islam, tapi mereka yang kita perjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa seperti layaknya mereka mendukung bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. Jadi ini agak berbeda. Yang kita kedepankan adalah Indonesianya dulu. Nyun sewu, kalau ada pertandingan, ya kan, Piala Asia, timnas Garuda Indonesia lawan timnas Palestina, ya kan, strikernya saudara kita dari Papua, agamanya Kristen, Palestina semua agamanya Islam, sampai belawan. Tim Garuda apa tim Palestina? Indonesia. Tim Garuda. Kalau ada bulu tangkis, ya kan, Susi Susanti zaman saya itu lawan Rashid Siddiq, lawan Budi Kusuma lawan Rashid Siddiq, lawan Budi Kusuma itu Indonesia tapi Chinese. Rashid Siddiq Muslim tapi Malaysia. Sampai bela di siapa waktu bulu tangkis? Alan Budi. Karena kita bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia. Jadi jangan dibalik-balik. Memang setelah Orde Baru, saya sendiri cuma bagian daripada anak-anak muda yang berbika, banyak paham masuk yang akhirnya kita merasa bahwa agama ini menjadi identitas. Identitas itu kebangsaan. Sampai kalau datang ke luar negeri kemana saja akan ditanyai, where are you coming? Where do you from? Dari mana Anda? Pernah nggak sampai ketemu orang, Anda dari mana? Oh, keluar dari Pati, keluar dari Madiun, keluar dari Indonesia, keluar dari Papua. Pernah nggak ketemu orang, Anda agamanya apa? Kita selalu ketemu orang, Anda dari mana?
Karena apa? Karena Allah itu menginginkan ada perbedaan untuk saling mengenal. Dan di NU kita ini Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada nggak Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang lain? Banyak. Jadi di Islam itu ada dua yang besar. Yang pertama adalah mazhabnya Ahlul Bait yang dikenal dengan Syiah. Yang kedua adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang dikenal dengan Sunni. Jadi kalau daerah Timur Tengah itu kalau ditanya Islamnya itu masih apa? Islamnya apa? Sunni atau Syiah? Kalau sampai Oman apa Ibadiyah? Nah, tambah lagi, beda lagi. Jadi kita adalah Muslim Sunni. Tapi yang lucunya di Indonesia itu nggak kenal terminologi Sunni Syiah baru-baru ini aja. Kira-kira kenapa? Karena ulama-ulama kita tidak mau memperuncing perbedaan. Kita ini kalau nyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Imam. Jadi kalau ada satu aliran meminta kita untuk membenci salah satu dari empat, itu nggak bisa. Jadi kalau teman-teman dari Sumatera Barat yang masuk pertama kali Islam itu di Samudra Pasai, masuk ke daerah Sumatera Barat, itu justru mazhabnya Syiah dari dinasti Fatimiyah bin Sa'd. Makanya ada banyak perayaan-perayaan kayak Karbala itu masih jadi budaya lokal. Tapi itu disunnikan, tapi tidak pakai kata sunni. Yuk sama-sama memuji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Imam Ali Karamullah Wajah. Kita panggil nggak Sayyidina Ali, banyak kan Imam Ali. Terminologi sangat Ahlul Bait. Kita kalau doanya itu, kalau orang itu doanya itu banyak beririsan dengan manusia. Tapi kita tidak pernah meributkan itu. Kita nggak kenal Sunni, kita nggak kenal Syiah, kenalnya Islam. Itu para ulama kita seperti itu. Tapi kita kenalnya apa kalau di Indonesia? Anda ini NU atau Muhammadiyah? Ya kan? Indonesia kenalnya cuma NU atau Muhammadiyah. Itu pun terminologinya simpel. Kira-kira apa? Kalau sholat subuh kunut, kalau yang Muhammadiyah kalau sholat subuh, alhamdulillah perbedaannya sudah selesai. Karena dua-duanya udah jarang sholat subuh. Maksudnya nggak sholat subuh jarang di musola, tapi ternyata itu sekarang kita sudah mulai berbeda itu apa? Sudah biasa. Kemarin hari raya berbeda, ada yang ikut NU sama ikut Muhammadiyah. Saya ditanya, dengan ikut siapa? Saya ikut pemerintah. Jadi kita itu lebaran itu ikut pemerintah. Kok dilalai PBNU itu sama selalu dengan pemerintah? Ya teman Muhammadiyah bilang, tuh pantas loh ikut pemerintah, kok pemerintahnya itu NU. Ya kita tawadhu aja. Ini selamat datang ke JD di Jakarta Timur. Jadi kita ini ikut pemerintah. Jadi kalau dibilang lebaran kita ikut NU atau Muhammadiyah, kita ikut pemerintah. Yang kebetulan lebarannya itu sama. Jadi balik lagi bahwa NU itu punya saham di negeri. Yang kemudian saya sering katakan, karena kita punya saham, monggo kita berkontribusi. Jadi negara ini suka nggak suka itu dibangun oleh banyak sekali faksi, ya kan? Tapi salah satunya adalah NU. Jadi NU itu pemilik saham. Tahu ya pemilik saham? Jadi kalau demografinya ada, seperti dijelaskan ada sekitar 50. Kalau orang Islam di Indonesia itu ada 80%. Sekitar 200 juta itu ditanya apakah ikut satu aliran atau organisasi tertentu, 50% menjawab ikut NU. Jadi NU itu 100 juta PLSI, 100 juta besar sekali. Banser itu paramiliter terbesar di dunia. Ini kalau ada militer dari Istanbul, paramiliter terbesar di dunia. Di mana Kang Majid? Banser ada berapa? Seluruh Indonesia. Di Jakarta Timur ada berapa Banser? Banser itu 2.500. Kepolisian personel ada berapa Pak? Jakarta Timur ada berapa? Polisi ada berapa Jakarta Timur? 1.000. Satu Kapolsek, ya kan? Banser itu 2.500 Jakarta Timur. Total Banser itu 5 juta. Hizbullah
di Banun itu orang Islam dengar kata Hizbullah. Hizbullah itu Banser, tapi saya punya senjata saja. Jadi ada paramiliter, jadi kalau pas lihat itu siapa Jenderal Kosam itu meninggal di Iran itu bukan Jenderal TNI, itu Jenderal Banser, itu paramiliter, sipil, tentaranya Roy Suriahnya saya, Roy Sam itu apa kayak dulu Khomeini. Kita punya senjata. Hizbullah itu 200.000. Itu aja ditakuti seluruh Timur Tengah. Itu Israel nimbang-nimbang sama Hizbullah. Kalau Hizbullah ini saya bela Hamas itu sekitar 15.000. Hamas. Banser itu 5 juta. Lalu apakah negara ini pernah merasa takut ada organisasi punya paramiliter 5 juta? Ini bisa hukum negara, ini bisa berontak ke negara ini. Lah rumah sana pengurus PBNU mempersenjatai Banser itu nggak bisa, Pak ya? Kira-kira bisa nggak? PCNU cuma mempersenjatai Banser 2.500. Oh, teroris saja yang dananya diisikan kanan kiri aja masih bisa bikin bom. Kalau NU mau, kita punya militer, kita punya massa, kita ambil alih negara ini. Tapi pernah nggak Kiai Mana, Gus Nuril, Kiai Wahid, ya kan, Kiai Kosim, ada Habib Salim, terus kita bilang yuk kita ambil, kita rebut negara NKRI. Yang ada, ayo kita taat pemerintah, ayo kita jaga persatuan. Ada nggak kita 5 juta paramiliter? Nanti Pak Stapenan mikir, ngeri juga ya. Karena saya pernah ketemu dengan atase militer Amerika. Waktu itu saya lagi di Toronto, dia kaget. Dia pernah belajar tentang NU, sebenarnya saya dari NU ya. Terus dia tanya tentang Banser. Itu negaramu nggak khawatir? Ada 5 juta paramiliter. Yang ada malah senang. Kalau nggak ada Banser nanti Pak polisi yang bantu operasi ketupat itu kita juga. Bansernya dilatih sama militer, kita nggak takut sama sekali. Malah ada Banser, malah sikapnya tenang. Bayangkan kalau DNU itu punya syahwat kekuasaan, yuk kita rebut bangsa negara ini. Mau kita 100 juta, ya kan? Kita 100 juta. Umat Islam 80%, 200 juta, 100-nya bisa kita. NU itu kan rajanya lobby, iya, yang apalagi Pak Sarif di bawah ini canggih, yang lobbynya orang NU itu nggak ada yang kalahkan. Kalau cuma ngelayan lobby sesama kaum muslimin untuk ngambil alih negara, sangat bisa. Tetapi kita tidak terbetik sekalipun sedikit pun berkhianat terhadap negara, tidak sedikit. Bahkan Gus Yahya mengatakan tidak boleh NU minta privilege, tidak boleh NU minta kemudian diistimewakan. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Para kiai kita mengajarkan kita tawadhu. Siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, silahkan. Monggo, silahkan. Siapa saja presidennya, kita taat. Yang penting DPD-nya Gus Abukin ya. Pesan sponsor. Ya kan? Jadi kita siapapun. Jadi balik lagi, temanya kita adalah merajut kebinekaan. Jadi ada ukhuwah nanti. Sesama NU aja kadang-kadang ini tukaran. Ya kan, apalagi Gus Barok ini di PW, wah tukarannya lebih kencang. Jadi NU ini kalau teman-teman ranting berdebat, itu pengurus MBC berdebat lebih keras. Kalau teman-teman MBC rapat itu berdebat, di PC rapatnya lebih keras berdebatnya. Kalau di PC berdebatnya keras, di PW, wah debatnya tambah gak karu-karuan. Nah, terus teman-teman di PW ini nanti di PBNU, wah ini gimana yang pernah pengalaman di sana? Wah itu kiai top, terus berdebat kayak gimana itu? Sampai berdebat banyak MOU gak bisa dieksekusi. Jadi NU itu banyak sekali gunanya orang-orang alim dan orang-orang pintar. Bisa dibayangkan di level PBNU, di level BC, ranting dan sebagainya, para kiai, para ustadz itu berkumpul
semuanya para kiai, semuanya punya majelis taklim, semuanya punya pondok pesantren, semuanya itu dicium tangan oleh jamaah, terus kumpul dari satu organisasi, kemudian bergerak. Ini sulit sekali. Nah, yang ada hanya di Indonesia. Yang ada cuma di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Kalau kita lihat agama Islam di tempat lain, yang Sunni juga, itu menyatukan para kiainya, itu susahnya sekali. Kalau sudah Maliki ya Maliki, thariqahnya kadang sudah beda. Di Indonesia kita ada thariqahnya bisa macam-macam, kiainya bisa macam-macam, ya kan? Jurus amalannya bisa macam-macam, ya kan? Tapi kita tetap dalam satu wadah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu merupakan salah satu istihadnya Hadratus Syekh, karena beliau khawatir. Karena ditanya Islam yang benar itu apa? Ikutlah yang paling banyak jamaah. Sing paling umum. Jadi kalau pengajian itu gelik-gelik, teman-teman MBC Ranti lihat ada pengajian yang sembunyi-sembunyi, itu perlu diwaspadai. Kita ajak masyarakat ikut pengajian sing umum. Ya kan, ada pengajian tertentu, jangan sampai nanti kalau keluarganya polisi ikut datang di majelis ini. Jangan sampai nanti kalau punya tentara jangan sampai ikut majelis ini. Jangan sampai nanti kalau punya keluarga pengurus NU ikut majelis ini. Jadi, yuk kita sama-sama ke masyarakat, Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau pun nggak mau ber-NU, insya Allah ikut yang umum itu NU. Sing umum main, saya dipesan mbak saya, ora usah neko-neko. Ya kan, NU hai. Sampai seperti itu orang tua. Agama rasa neko-neko, NU saja karena mayoritas. Kita jangan terpisah dari jamaah. Jadi bahasa saya adalah kalau kita kumpul dengan para kiai, ini kita akan jadi regoni para kiai. Jeruk elek, jeruk yang busuk, dilalah satu karung dengan jeruk yang bagus-bagus. Kita ini ketut jeruk yang bagus. Sampai mau kerikil dihargai 5.000. Saya punya kerikil satu tak jual ke jenengan 5.000 mau. Tapi lek kerikil itu nyampur sama kedelai, lalu dijadikan mendoan, kumpul sama kedelai, jadikan mendoan, digoreng, dijual 5.000. Mau sampai? Mau. Mergo kerikil kumpul sama kedelai, kerikil munggah derajat jadi kedelai. Orang NU lekat kumpul dengan kiai NU munggah derajat jadi kiai. Ojo sampai kebalik, kedelai kumpul dengan kerikil, orang NU nggak mau kumpul dengan orang NU, ya dipatok, ya udah. Jadi itulah makna dari jamaah bareng-bareng. Nanti yang tanggung jawab kita ini masuk surga gampang, yang tanggung jawab kayak kursi. Yang tanggung jawab kayak Yani Surya ini kan. Nanti kalau ditanya Pak Robuka, tanya pimpinan saja. Saya ranting atau MBC Pasar Bu gitu ya. Jadi kalau saya dulu ditanya kenapa ber-NU, nanti saya ditanya siapa rasulnya, saya bilang rasul saya Muhammad. Lalu bahasa itu cerita, terus Nabi Muhammad ditekoni, kenal sejenenge Ases. Nabi Muhammad terus karena jaraknya 1.400, ya kira-kira kurang kenal. Coba saya tanyakan ke para sahabat, ada nggak sahabat ditanya ada yang kenal Asasul Yakin? Ditanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, kenal Asas? Nggak kenal. Coba saya tanya murid di bawah saya, para tabi'in sampai Imam Hasan Basri, kenal Asasul Yakin? Orang kenal. Coba saya tanya murid di bawahnya, terus sampai ketemu Imam Syafi'i, kenal Asasul Yakin? Nggak kenal. Coba turun lagi ke bawahnya, terus sampai ketemu Hadratus Syekh Syahri. Saya tak cek ke pengurus NU. Oh ternyata yang namanya Asasul Yakin pernah terdaftar di Jakarta Timur. Laporan ke Mbah Hasyim, kenal bolo dewi, jamaah dewi, lapor ke atas,
lapor ke atas Imam Syafi'i, kenal sampai Rasulullah. Ya Rasul, bener jamaah itu NU Jakarta Timur. Mudah-mudahan gak ditanyain sama malaikat kartannya ya. Tapi itulah barokah. Karena pimpinan itu bertanggung jawab terhadap jamaah. Rasulullah itu bertanggung jawab pada umatnya. Tapi yang perlu verifikasi. Jangankan Rasulullah yang punya syafaat, NU saja yang lagi nyalek semua lagi langsung ngaku NU. Perlu verifikasi. Betul ya? Perlu verifikasi. Nah kira-kira verifikasi kita apa kebahasin? Verifikasi kita kebahasin mana? Agar diakui sama nggak terlalu Syekh Hasan. Beliau kemudian pernah dawuh sopo-sopo sing ngurusi NU tak anggap santriku. Sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sak keturunan anak putu sak keturunan cucu-cucu. Allahumma amin. Jadi kita ber-NU itu bukan sarungnya kiai. Kalau masuk itu pakai passwordnya NU mawon. Jadi kalau ditanya mana buka, langsung ditanya ke pimpinan mawon, kita ini jamaah. Kalau kayak Kusin sering mimpin jamaah umroh kan, kalau ditanya yang di depan sama petugas kan gak ditanya jamaahnya, kan ditanyai pimpinan rombongan kan. Ya kan? Jadi nanti saya ditanya juga ini kira-kira siapa. Jadi kita insya Allah jangan sampai seperti yang dihabiskan oleh Nabi, jangan sampai jadi orang bangkrut. Amal solehnya banyak, ketika dom apa yang lebih surga keberatan ya Allah. Kenapa? Usaha kita yang tapi pernah nyakitin saya, ya. Pernah ngerasani saya nggak terima. Akhirnya saya dihadapkan di situ. Yaudah saya minta maafan yang jenengan. Ya maafkan, saya maafkan, tapi saya minta pahalanya jenengan. Wah, saya diminta pahala biar minta maaf. Pahala yang mana? Itu pahala umrohnya saya ambil atau pahala hajinya. Waduh, terus kadung bayar larang-larang dicoba ya kan? Tapi kita kasihkan untuk ikhlas. Itu kalau minta maaf di akhirat berat. Mendingan kita di dunia ini saling memaafkan. Tapi kita kebalikannya, ada juga yang dosanya banyak. Saya sudah mau masuk, ternyata amal soleh saya itu kalah. Ya kan, aibnya banyak, mau masuk neraka kemudian di keberatan. Ya Allah, keberatan. Gus Ases memang seperti itu tapi waktu dari di NU Jakarta Timur pernah nyumbang semen di Sumur Tunggal. Ya kan? Dulu pernah ada acara halal bihalal, saya disuguhi makanan, ada telo dan sebagainya. Walaupun saya ada baik-baiknya, mohon ya Allah maafir. Jadi kita itu minta amnesti, gerasi, pengampunan, dan kita berharap dibela oleh Kanjeng Nabi. Nabi pun gak akan menginginkan, oh ini umat ya Allah, itu tolong ini umat, elek-elek ini umat, elek-elek ini. Oh ya gak masuk Islam itu orang Cina yang lebih dekat dengan Saudi. Kok orang Indonesia sih kayak ini? Ya kadang-kadang dicakung kita, dia Nabi, oh ya Nabi Selaika, ya Rasul, ya Allah. Kita ini sudah hafal-Fatihah itu Rasulullah udah nangis. Ya. Rasul udah nangis ya Allah, orang Jawa, orang Betawi sudah hafal-Fatihah. Itu sudah nangis ke bahasanya bukan bahasa ibunya. Jadi benar-benar lah. Jadi kita ini dibela di Rasulullah karena Rasulullah itu akan membela umatnya. Jadi demikian dari saya. Semoga apa yang kita ajarkan di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan guru-guru kita semuanya mendapatkan keberkahan, panjang umur, sehat, ya kan, dilancarkan segala urusan. Kita juga diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, ya kan? Karena saya kemarin lihat orang bis aja bisa mundur ya, bis itu bisa mundur. Sudah itu kalau kita kecelakaan di mana? Di tol Pajar, lagi ngebut kecelakaan. Ini lagi istirahat, mundur, kecelakaan juga. Jadi kita lihat sebenarnya kita dijauhkan dari mara bahaya. Kita juga diberikan kesehatan. Semoga anak kita jadi anak-anak yang soleh, ahli ilmi, wal khair, ahli Quran, dan semoga kita berkhidmat di NU itu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan janji dari Habib Syekh. Kita diakui sebagai santri beliau
supaya kita husnul khotimah, bahagia dunia wal akhirah sang anak keturunannya. Yang Ridwan berjanji sopo-sopo sing ngurusi NU gak bakal kelaparan. Insyaallah rezeki semua lancar dan kita semuanya mendapatkan keberkahan, dan semoga para pengurus NU itu merupakan ladang jariah kita, akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Kita ini diaku satu santrinya Mbah Hasim, dua umatnya Rasul. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Azaz selaku Ketua PCNU Jakarta Timur, dan kami mohonkan untuk sambutan-sambutan selanjutnya dapat menyesuaikan waktunya. Kalau barusan ketua kepanjangan, saya udah di WA oleh beberapa orang suruh nyetop, saya nggak berani nyetop karena saya ini bukan orang PCNU Jakarta Timur, saya santri Solo Tunggal yang dibor oleh PCNU Jakarta Timur. Itu orang PCNU harus paham itu. Ya, saya bukan orang PCNU, bukan orang dalam saya, Pak. Saya santri Solo Tunggal, santrinya Abah Nuril yang dibor oleh PCNU Jakarta Timur. Iya, soalnya ini rokok orang waktu banyu ya rokok. Lah sing laden nang Solo Tunggal kabeh. Wong PCNU jarang sing laden. Iya numpang yo kudu eling ojo numpang ya sing sopan. Sekali-sekali tak keras. Kapan lagi? Sambutan selanjutnya dari Kesbangpol Kota Jakarta Timur kepada Al-Mukarram Kiai Jazuli, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai bangkol, tengah pakai bangkol. Tengah, nggak apa-apa. Sudah cek sama. Suruh kayak gini belakang pokoknya. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua NU, Pak Kiai Hajar, dan juga Saiful Hajat, tuan rumah yaitu Abah Nuril, dan juga semua yang hadir di sini. Ada Pak Sarif, Pak Kiai, ada muridnya Pak Sarif, dan juga Pak Kiai Didi, Pak Mudi, dan juga Pak dari FKUB, dan juga seluruhnya dari Kanwil Kemenak DKI Pak Haji Dardi, dan juga dari Kemhan yang hadir semuanya, para kiai, para guru, para ulama yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Tidak kata yang mampu diungkapkan dan diutarakan, melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana rasa syukur ini semua yang hadir semuanya terang semua cahayanya. Muka-mukanya muka-muka gembira semuanya. Muka-muka bahagia semuanya. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini menjadi wujud kebersamaan, silaturahmi, mempersatukan Jakarta Timur untuk Jakarta dan juga aman dan kondusif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memenuhi daripada Gus Mehmet tadi menyebutkan namanya untuk menyampaikan pesan. Mari kita sama-sama menjaga Jakarta Timur untuk aman dan juga kondusif. Semuanya adalah aset kebersamaan. Tadi disebutkan Bang Majid menyebutkan anggota Bansar itu 2.500. Ini potensi apabila dikerahkan untuk menjaga kebersamaan, maka terjalinlah kebersamaan dan kekuatan. Potensinya dilaksanakan dengan baik akan menjadi kekuatan. Maka dari itu halal bihalal ini jadikan persatuan dan kesatuan. Kita wujudkan sesuai dengan tema merajut kebinekaan,
merawat jagat, membangun peradaban bersama PCNU Kota Jakarta Timur. Kalau Pak Kiai memberikan pantun, beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Gus Mehmet tadi sudah menyampaikan, jangan lama-lama. Kalau sama ketua NU nggak berani, kalau sama saya nanti dikasih WA. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Jazuli. Kepada para tamu yang di belakang nggak dapat tempat bisa masuk check in di itu, ada kamar di situ. Ya, itu ada masih yang kosong bisa check in di situ ya. Kamar mandinya di dalam. Ya, ada handuk kecilnya juga ada. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan sambutan dari unsur pemerintah pusat, dalam hari ini dari Kementerian Pertahanan. Kepada yang terhormat Bapak Lejen A.M. Putranto, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli alaihi. Ayo Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati dan saya banggakan para ulama, tokoh agama yang saat ini hadir bersama-sama kita. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa, dan sebagai wujud syukur saya juga kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan orang-orang yang selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya menghadiri undangan ini atas nama pribadi, ya. Dan juga kebetulan saya sendiri ditunjuk oleh Pak Menhan sebagai staf khusus, khususnya sebagai Kepala Satgas Percepatan Alutsista Matra Darat. Makanya beliau sekarang banyak beli-beli perlengkapan untuk memperkuat TNI. Alhamdulillah beliau pikirannya ke sana. Dan yang kedua, supaya tidak lupa, ini Gus Mehmet. Selamat dulu ya, saya suka nonton di TV aja ya. Telah mengingatkan saya, rasa syukur saya bisa bertemu semuanya. Oleh karena itu insya Allah nanti 100 sampai bisa saya bantu besok. Maaf tadi saya tidak pakai nanti karena panggilan, makanya begitu naik saja itu setengah mati tadi saya. Ini jangan sampai nanti ada waktu berikutnya kejatuh hanya karena belum selesai. Yang memang itu tidak akan menyelesaikan sesuatu, tapi saya yakin dengan nempel sedikit semen yang ada mudah-mudahan ada manfaat untuk. Dan saya akan berpikir kepada siapa saja yang ingin berminat. Nanti mohon nanti dari panitia penyelenggara bisa kontak dengan saya sehingga saya bisa barang itu langsung di sini. Kemudian yang kedua, kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena saya diundang oleh sahabat saya, saudara saya, ya, dari PCNU Jakarta Timur, dan juga hadir dari DKI hadir. Kemudian juga teman-teman semuanya saya kenal baik dengan beliau-beliau, baik yang dari Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Kepulauan Seribu, itu semua saya kenal dengan baik. Kemudian saya meyakini bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangat luar biasa apabila kita bisa melaksanakan dengan kemurnian ketulusan hati kita. Saya hanya menjelaskan sedikit pengalaman yang saya alami, Pak. Semua itu saya bisa berhasil, bisa menjadi bintang 3 ini bukan karena politik, dan saya tidak suka cium-cium tangannya siapapun gitu. Saya yakini Tuhan tidak pernah tidur. Ini Pak, jadi jangan beranggapan yang naik pangkat itu kalau nggak ke sini nggak naik pangkat, nggak ada urusan saya. Saya sudah didatangi banyak partai, enggak. Saya sekarang berdiri membantu beliau untuk bagaimana angkatan perang kita ini menjadi lebih bagus, lebih siap. Lepas beliau mau nyalon itu urusan pribadi kan Pak ya, itu ada kewajiban moral karena saya juga banyak di komunitas. Kemudian kenapa ada beberapa hal pengalaman saya pribadi. Kebetulan
masjid ini atau pondok pesantren Soko Tunggal ya, ini kan tunggal ya, Soko Tunggal Abdurrahman Wahid. Saya punya cerita yang sangat luar biasa dengan almarhum. Kebetulan kayak di Saifuddin tahu sendiri ya. Kebetulan waktu itu saya sebagai komandan brigade masih Angkatan Kol, tanggal 30 Desember 2009 Pak Gus Dur meninggal dunia. Ya saya akan komentar saya bicara karena ini nyata. Kemudian tanggal 30 ya dikebumikan pagi itu saya diminta untuk jadi komandan upacara karena sama si Letnan Kolonel antaran Pak SBY saya harus pakai kolonel gitu Pak. Dan pemberitaan itu pagi, bayangkan Pak, acaranya rapat malam lupa nggak kasih tahu datu, saya sebagai datu. Akhirnya saya kan agak punya mobil patroli ambulan depan gua itu Pak, nguang-nguing itu Pak, ngawal saya sampai di acara penguburan. Di pinggir jalan pun di toko-toko militer saya cari pangkat kolonel Pak, dia pakai kastol Pak. Demi Allah karena kita itu wajib harus pakai kolonel. Nah, saya masih letkol.